Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar sistem digital yang berjudul Kontrol Budidaya Buah di Greenhouse. Saya, Najwa Jihardika dengan NIM 2310951013 dan rekan saya, Alfada Sution dengan NIM 2310951009. Menjadi pada greenhouse itu terdapat sistem kontrol pada toren air otomatis dan kontrol udara otomatis. Pada toren air terdapat 4 sensor digital. Nah, yang pertama itu ada sensor water. Nah, untuk sensor water itu dipasang di bawah tutup toren air dan berfungsi untuk mendeteksi ketinggian air di dalam toren air. Selanjutnya, itu ada sensor hujan. Nah, untuk sensor hujan, itu dipasang di atas tutup toren air dan berfungsi untuk mendeteksi adanya hujan di luar greenhouse. Ketika sensor water dan sensor hujan aktif, maka tutup toren akan terbuka secara otomatis yang berfungsi untuk menangkap air hujan. Selanjutnya, itu ada sensor pH. Untuk sensor pH, itu dipasang di dalam toren air dan berfungsi untuk mendeteksi keasaman air di dalam toren. Ketika sensor pH aktif dan sensor water aktif, maka filter air di dalam toren air akan menghidupkan filter air di dalam toren. Nah, yang keempat, itu ada sensor kelembapan tanah. Sensor kelembapan tanah dipasang pada tanah setiap tanaman dan berfungsi untuk mendeteksi tanah ketika kekurangan kelembapan. Ketika sensor water tidak mendeteksi keasaman pH air di dalam toren dan sensor kelembapan mendeteksi tanah pada tanaman itu kekurangan kelembapan, maka nozzle akan mengalirkan air untuk menyiram tanaman. Nah, keempat sensor digital ini itu dihubungkan dengan sebuah IC. Nah, kita dapat melihat pada gambar, terdapat AC arithmetic full adder, di mana arithmetic full adder adalah AC yang menjumlahkan beberapa inputan biner A dan B dan meneruskan hasil penjumlahan sebelumnya atau SIN. Arithmetic full adder memiliki dua buah output yaitu sum dan carry, di mana sum adalah inputan biner yang diteruskan dan carry on merupakan penjumlahan biner yang akan diteruskan. Nah, di sini kita menggunakan IC dengan tipe 7483. IC ini merupakan IC dengan inputan 4 bit dan meneruskan penjumlahan sebelumnya atau CN. Terlihat di sini pada gambar untuk A1 pin A1B1 itu inputnya sensor water, terus sensor kelembapan tanah diinputkan ke pin A2B2, sensor pH diinputkan ke pin A3B3, sensor jarak diinputkan ke pin A4B4, dan sensor hujan diinputkan ke pin channel. Jika kita jalankan, nah di sini jika kita jalankan, maka di sini kita melihat bahwa pin A1B1 itu high, A2B2 itu low, A3B3 high, tinggi, eh, A4B4 itu high tinggi, dan C0 itu low rendah. Nah, kita melihat pada tabel, ya, di sini kita melihat pada tabel kebenaran dari IC 7483 untuk A0 pada tabel kebenaran itu menyatakan A1 pada IC, A1 pada tabel kebenaran menyatakan A2 pada IC, A2 tabel kebenaran menyatakan A3 pada IC, A3 pada tabel kebenaran menyatakan A4 pada IC. Begitu pula yang B, B0 pada tabel kebenaran menyatakan B1 pada IC dan seterusnya, hingga B3 pada tabel kebenaran menyatakan B4 pada IC. Begitu pula untuk sum, S0 pada tabel kebenaran menyatakan S1 pada IC dan seterusnya hingga S3 itu menyatakan S3 pada tabel kebenaran menyatakan S4 pada IC. Nah, di sini kita melihat untuk A1-nya itu high, A2-nya low, A3 itu high, A4 itu high, B1 itu high, B2 low, B3 high, dan B4 itu high,
Di mana untuk outputnya kita peroleh untuk S1 itu low, S2 high, S3 low, dan S4 high, dan juga CO itu high. Nah, kita bisa melihat pada ini, pada arithmetic, di sini untuk S1 low, S2 high, S3 low, dan S4 high, serta C4 itu high. Nah, hal ini sesuai antara eh, yang output yang diperoleh pada IC dan juga pada tabel kebenaran. Nah, selanjutnya, untuk pin S1 ini akan diumpankan menuju kaki resistor, yaitu kaki resistor 13. Nah, di sini kita dapat melihat untuk S1 tadi diumpankan menuju kaki resistor 13. Lalu ketika kaki bernilai high, maka tegangan pada base emitter akan lebih dari 0,7 sehingga mengalirkan tegangan sumber dari kolektor menuju ke emitter. Nah, sehingga relay aktif. Karena relay aktif, maka switch berpindah dan arus akan mengalir ke baterai, lalu arus juga mengalir roda, ke roda dan memutar roda kipas. Roda kipas yang berputar menandakan tutup toren itu terbuka. Nah, selanjutnya, pin sini kita melihat pin S2 dan S4 itu dihubungkan dengan gerbang N, di mana pin keluaran S2 diinputkan high rendah. Nah, kaki keluaran dari N tadi, nah kaki keluaran gerbang N itu diumpankan menuju kaki resistor 32. Nah, di sini resistornya, ya. Ketika kaki bernilai high, maka tegangan pada base emitter itu akan lebih dari 0,7 sehingga mengalirkan tegangan sumber dari kolektor menuju emitter sehingga relay aktif. Karena relay aktif, switch berpindah dan arus akan mengalir ke baterai, mengalir ke motor, dan memutar roda. Roda yang berputar itu menandakan bahwa filter air itu hidup. Nah, selanjutnya di sini kita lihat pin S3 dan S4 diinputkan pada gerbang N, di mana pin keluaran S4 itu diinputkan high rendah. Keluaran gerbang N diumpankan menuju kaki resistor 15. Nah, menuju kaki resistor 15. Keluaran gerbang N diumpankan menuju kaki resistor 15. Ketika kaki bernilai high, maka tegangan pada base emitter akan lebih dari 0,7 sehingga mengalirkan tegangan sumber dari kolektor menuju emitter. Nah, sehingga relay aktif. Karena relay aktif, maka switch berpindah dan arus mengalir ke baterai dan juga mengalir ke lampu. Nah, lampu yang menyala menandakan nozzle mengalirkan air. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk sistem kontrol udara pada greenhouse. Baik, di sini kami menggunakan tiga buah sensor, di mana pertama itu adalah sensor gas, sensor digital, yang dua lainnya adalah sensor analog. Di sini ada sensor suhu dan juga sensor jarak. Nah, sensor suhu itu berfungsi untuk mendeteksi kenaikan suhu di dalam greenhouse. Maka ketika dia mendeteksi, nanti dia akan memiliki dua buah outputan, di mana outputan yang pertama dia eh, akan menghidupkan akan membuka jendela, lalu ketika suhu terdeteksi juga akan menghidupkan filter udara. Nah, dan juga ketika di sini ada sensor gas. Nah, ketika sensor gas aktif, dia berfungsi untuk mendeteksi adanya gas metana di dalam greenhouse. Jika sensor gas aktif dan juga sensor suhu juga aktif, maka outputan dari kedua buah sensor ini akan menghidupkan filter udara di dalam greenhouse. Lalu ketika sensor suhu aktif dan sensor gas tidak aktif, maka dia akan membuka jendela. Nah, jendela yang terbuka ini eh, dia akan dikoreksi lagi oleh sensor jarak, di mana sensor jarak akan memantulkan jarak menuju jendela apakah jendela sudah terbuka. Nah, ketika jendela terkonfirmasi sudah terbuka, maka output dari sensor jarak ini akan menampilkan eh, penyangga akan mengeluarkan output itu adalah penyangga pengunci posisi jendela. Ini kami di sini kami menggunakan
sebuah IC counter. Counter itu sendiri adalah penjumlahan bilangan cacah dari suatu sinyal yang akan diteruskan pada keluarannya nantinya. Nah, di sini kami menggunakan IC counter dengan tipe 74194. Pertama di sini kami menggunakan operasi mode pada parallel load. Nah, untuk operasi mode pada parallel load itu memiliki beberapa inputan, yaitu pada pin eh, SR dan SL kami menggunakan logic 0, kemudian pada logic 0, dan juga pada clock itu menggunakan sinyal AC, frekuensi AC, dan juga untuk pin dari S0 dan S1 itu berlogika 1, dan kami juga menginputkan tegangan 5 volt dengan logika naik rendah ke pin MR. Hal ini kita lihat pada tabel untuk operasi mode parallel load pada truth table IC 74194. Kan terlihat ketika MR yang tadi diinputkan high, dan juga S1 itu diinputkan high, high juga ketika untuk pin S1 S0 itu high, input SR dan SL itu juga don't care, dan juga DN itu diinputkan dengan N, maka akan menghasilkan output yaitu adalah D0, D1, D2, dan D3. Maka ketika kita lihat pada gambar di sini, eh, maka inputan dari kaki D0 akan mengeluarkan logika yang sama dengan kaki pada Q0. Begitu juga untuk kaki D1 dan juga kaki Q1. Selanjutnya, kaki eh, pin dari Q0 itu mewakili logic daripada sensor suhu, dan juga pin daripada Q1 itu mewakili logic daripada sensor gas. Nah, ketika sensor suhu di sini lihat pada gambar sensor suhu aktif, maka dan juga maka dia akan diteruskan ke sebuah gerbang. Nah, gerbangnya adalah gerbang XOR, dan juga ketika output daripada sensor gas tadi dia terbaca tidak aktif, maka ketika dia masuk ke dalam gerbang gas XOR, dihubungkan ke gerbang XOR, dia akan menghasilkan inputan high. Nah, inputan high ini dia akan inputkan ke kaki resistor R29, lalu kaki resistor R29 menimbulkan tegangan pada PBE, tegangan basis dan emitternya, sehingga mengalirkan arus dari kolektor ke emitter. Nah, arus yang mengalir ini membuka dan menggeser katup relay pada di sini, di atas ini. Lalu relay yang bergeser ini mengalirkan arus ke power supply B12, hingga menyalakan atau lampu yang hidup ini menandakan jendela jendela sudah terbuka. Nah, jendela yang terbuka tadi dikoreksi kembali oleh sensor jarak apakah jendelanya sudah terbuka dengan benar. Nah, jendela yang terbuka ditandai dengan eh, jarak 10 cm dari jarak awalnya. Nah, di sini kami menggunakan sebuah sensor analog dengan tipe GP2D120. Nah, sensor ini bekerja dengan eh, cara melihat tahanan dari eh, jaraknya. Jadi semakin besar jaraknya, maka akan semakin besar pula tahanan yang dia miliki. Maka semakin besar tahanan juga, maka dia akan memiliki tegangan yang cenderung turun juga, berbanding terbalik daripada tahanannya. Nah, untuk jarak operasional dari sensor analog ini, dia berkisar antara 10 cm sampai dengan 80 cm, dan juga untuk tegangan operasionalnya dia berkisar antara 0,6 sampai dengan 3,1 volt. Nah, dari ini, dari data set ini kami menginputkan tegangan 10 cm yang sesuai dengan operasionalnya. Nah, di sini ketika dia eh, jarak yang terbaca adalah lebih dari 10 sama atau dengan lebih dari 10 cm, maka sensor akan menyala. Lalu sensor diumpankan ke kaki non-inverting dari op-amp detektor inverting, dan juga tahanan potensiometer itu dihubungkan ke kaki inverting dari detektor non-inverting. Nah,
data center penting itu memiliki rumus V1 dikurang V2, maka ketika jaraknya itu lebih dari 10 cm, maka dia akan terbaca. Jika dia kurang, maka pada kaki op-amp dia akan bernilai negatif. Nah, lalu eh, keluaran dari op-amp ini, tegangan tegangan keluaran dari op-amp ini diteruskan ke IC 7483. Nah, pada IC 7483 dihubungkan ke kaki dari C-in-nya, atau di sini masuk ke dalam pin dari, oh maaf, dia dihubungkan ke kaki A4 di sini. Nah, kaki A4 itu akan meneruskan dan keluar sebagai eh, kaki dari C4, atau carry out dari si IC. Nah, terlihat pada tabel ketika ketika diinputkan untuk posisi A4, maka dia akan mengeluarkan logika satu sesuai dengan carry out. Nah, terlihat pada IC juga terlihat logika yang sama. Lalu IC ini, eh, tegangan keluaran dari IC ini diumpankan ke kaki dari resistor R10. Nah, resistor R10 itu menimbulkan tegangan yang mengalirkan arus dari basis ke emitter, yang menimbulkan tegangan lebih dari 0,7, sehingga mengalirkan arus dari power supply yaitu dari kolektor ke emitter, sehingga menggeser relay pada relay 3 di sini, lalu eh, mengalirkan arus ke power supply B6, lalu eh, arus masuk ke kaki roda motor DC. Nah, perputaran motor DC ini menandakan bahwa penyangga atau pengunci posisi jendela aktif. Nah, lalu selain itu, untuk kaki dari keluaran sensor suhu dan juga sensor gas itu dihubungkan ke gerbang OR, gerbang N. Nah, di sini terbaca tegangan eh, flow rendah dari keluaran dari pin Q1 dihubungkan ke kaki gerbang N, dan juga tegangan high tinggi itu dihubungkan ke kaki gerbang N. Nah, keluaran dari gerbang N ini akan diteruskan ke kaki R30, di mana nanti ketika dia aktif, kedua sensor ini aktif, maka dia akan mengaktifkan tegangan pada VBE di sini. Karena tegangan VBE itu lebih dari 0,7, maka dia akan menggeser relay. Nah, maka coba kita simulasikan. Nah, di sini terlihat bahwa dan di sini terlihat dia tidak bergeser karena hanya salah satu saja yang masuk ke gerbang N di sini. Nah, lalu untuk setiap keluaran output yang ada dalam sistem kontrol udara dan kontrol air kepada toren, itu dihubungkan ke sebuah IC decoder. Nah, decoder ini dia berfungsi untuk menampilkan, decoder saya mengubah bilangan biner ya menjadi bilangan desimal atau bisa bilangan heksa, sehingga eh, dapat ditampilkan kondisi-kondisi tertentu pada setiap outputnya. Nah, di sini kami menghubungkan keluaran dari di sini kami menghubungkan pada pada pin A itu menghubungkan ke sebuah outputan, yaitu adalah filter udara yang hidup. Jadi lalu untuk pin B itu kita menghubungkan sebuah eh, output, yaitu adalah tutup toren yang terbuka, dan juga untuk
pada kaki C, inputan kaki C, itu kita menghubungkan output itu adalah filter udara. Nah, di sini kita menggunakan sebuah decoder dengan decoder 4 decoder inputan 4 bit. Selain itu, eh, kami juga menghubungkan keluaran dari filter udara menuju kaki daripada C. Jadi kami menggunakan sebuah decoder 4 bit, mana dia akan mengubah 4 bit tadi menjadi eh, 7 segmen yang akan teruskan ke display nantinya. Nah, untuk data set dari decoder ini, ketika decoder itu lihat pada gambar, ketika logika pin A itu berlogika eh, 0, dan juga B itu 0, dan C itu bernilai aktif, dan juga D itu bernilai 0, maka di sini terlihat eh, ketika A itu bernilai low, high, dan juga low, maka di sini desimal yang dihasilkan adalah 4. Maka terlihat pada display juga menampilkan angka 4, yang berarti angka 4 itu menampilkan yaitu adalah filter udara sedang hidup. Nah, dengan pada display yang dua, kita juga menggunakan decoder dan decoder dengan tipe yang sama, yaitu 74247. Di sini pada inputannya kami menginputkan beberapa, kami menginputkan pada kaki A itu dihubungkan dengan nozzle air yang mengalir, dan untuk inputan B itu dihubungkan dengan penyangga pengunci posisi jendela. Jadi dilihat selain itu juga pada inputan kaki C dan D itu kita hubungkan dengan logika 0, dan posisi pada RBO, pin RBI, dan pin LT itu berlogika 1. Maka terlihat pada dataset untuk pin LT, RBI, dan RBO yang bernilai high, ini terlihat jika ketiga-tiganya high, dan juga pada kondisi dari pin A, pin B, pin C, dan pin D itu bernilai low, maka eh, terlihat di sini, dia akan mengeluarkan output berupa angka 0. Jadi angka 0 berarti tidak ada outputan yang aktif pada eh, tiga pada dua outputan ini. Oke, sekian presentasi dari kami. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi